Dekan dia. Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 10 DPR RI yang mendorong peningkatan pendidikan masyarakat Indonesia melalui penambahan anggaran dan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar. Angka partisipasi kasar atau APK pada jenjang perguruan tinggi tahun 2023 baru mencapai 14%. Untuk itu, DPR RI akan meningkatkan APK kuliah pada tahun 2024 menjadi 20% melalui penambahan kuota beasiswa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, pada tahun 2024, DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia dengan menaikkan anggaran dan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar, sehingga pelajar di Indonesia yang berprestasi dan tidak mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi. Memang kita ini ingin meningkatkan APK kuliah. Untuk menambah menjadi 20%, satu-satunya cara adalah memberikan beasiswa lebih banyak lagi. Nah, beasiswa yang saat ini ada 200.000 beasiswa kuliah. Tentu ini masih dianggap kurang karena targetnya kita pengen 400.000 beasiswa agar lebih banyak lagi anak-anak muda kita yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, dan untuk itu berarti kita butuh tambahan 20 triliun lagi. Memang tidak mudah, secara bertahap kita akan tingkatkan. Ini komitmen kita bersama. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Hairul Amri menambahkan, pasca pandemi COVID-19, Kota Pasuruan sangat terdampak secara ekonomi, sehingga banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya di perguruan tinggi. Maka dari itu, Kartu Indonesia Pintar akan sangat membantu bagi keluarga yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan di tahun 2024 sampai selanjutnya ini ada peningkatan penyaluran program beasiswa KIP. Karena apa? Karena program 20% dari alokasi anggaran pendidikan secara nasional ini betul-betul menyentuh kepada wilayah pendidikan. Dari Jawa Timur, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, overkapasiti lapas masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya pendekatan restoratif justice agar mampu mengurangi beban penggunaan APBN dan terwujudnya penegakan hukum yang lebih efektif dan juga efisien. Overkapasiti lapas masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Komisi 3 DPR RI menyoroti permasalahan overkapasiti lapas yang salah satunya disebabkan oleh minimnya upaya restoratif justice. Dalam laporan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2023, sebanyak 140 tuntutan telah diselesaikan melalui upaya restoratif justice. Kendati demikian, Kejaksaan Tinggi Sumut mengakui penerapan restoratif justice masih terbilang minim. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya melakukan pemisahan data, terutama bagi tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, agar dapat memberikan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Ya kalau memang masih mungkin, karena terkadang persoalan-persoalan tipiring ini lebih banyak terjadi di masyarakat yang selama ini langsung masuk ke tahanan. Kedepan kita berharap lebih dimaksimalkan restoratif justice-nya, tentu dengan prinsip-prinsip memenuhi dengan syarat material dan syarat formilnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mengatakan pendekatan restoratif justice penting untuk diterapkan agar mampu mengurangi beban penggunaan APBN serta dapat menjadi solusi dari permasalahan overcapacity di lembaga permasyarakatan. Harusnya kan minimal anggaran restoratif justice karena dia merupakan pencegahan minimal sama dengan penegakan. Karena terlanjur sempat kita mengikuti pola mekanisme hukum barat, panjanglah proses polisi, jaksa, pengadilan, penjara, habis energi dan biaya kita untuk itu. Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan.
Berita selanjutnya mengenai Komisi 4 DPR RI yang mendorong BSIP untuk melakukan standarisasi kualitas produk pertanian agar produk pertanian Indonesia dapat memenuhi syarat untuk diekspor ke dunia internasional. Guna mengembangkan hasil pertanian Indonesia yang memenuhi standar global, Komisi 4 DPR RI mendorong BSIP untuk melakukan standarisasi kualitas produk pertanian agar mampu tembus pasar internasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan menyampaikan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BSIP harus mampu melakukan seleksi dan menerbitkan sertifikat standarisasi produk pertanian unggul agar produk pertanian Indonesia dapat memenuhi syarat untuk diekspor ke dunia internasional. Selain itu, BSIP juga perlu melakukan sosialisasi standar produk pertanian di seluruh daerah agar seluruh produk pertanian memiliki kualitas yang sama. Kita harapkan agar semua tanaman-tanaman pertanian yang kita tanam di Indonesia ini sudah melalui standarisasi pertanian. Sehingga apabila hasil pertanian itu kita ekspor, maka dia tidak akan mengalami hambatan kepada negara-negara tujuan kita. Karena dia sudah melalui seleksi di Badan Standarisasi Pertanian. Kami sarankan tadi agar Badan Standarisasi Pertanian ini melakukan penyuluhan kepada seluruh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Azikin Sultan menambahkan, untuk meningkatkan pemanfaatan produk lokal dan meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor, BSIP dapat melakukan penelitian terkait pertanian daerah dan tanaman lokal yang dapat dikembangkan menjadi bahan makanan pokok seperti sorghum dan tanaman pangan lainnya, agar masyarakat memiliki bahan pangan substitusi dan mampu mengurangi jumlah impor pangan. Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal proses standarisasi di bidang pertanian, sehingga dapat menciptakan produk-produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing, agar dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Dari Sulawesi Selatan, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, memasuki masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu, mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers, dan juga hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa penghitungan suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Almasyari, mendorong Kominfo untuk terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif, seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, serta penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air terkait penyebaran informasi pemilu, dan pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisivitas bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik
dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan. Apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain, harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. China saat ini tengah bergulat dengan lonjakan kasus pneumonia yang menyerang anak-anak. Wabah ini memberikan tekanan besar pada sistem layanan kesehatan China karena keterbatasan fasilitas dan juga tenaga kesehatan. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, merebaknya wabah pneumonia misterius di Cina baru-baru ini yang didominasi menyerang anak-anak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyatakan, Komisi 9 DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini terhadap kasus pneumonia misterius ini. Menurutnya, identifikasi secara detail dan komprehensif diperlukan untuk melakukan deteksi dini. Fasilitas kesehatan di seluruh daerah juga perlu disiapkan. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Vincent Aldi dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa perkembangan pneumonia di luar sangat mengkhawatirkan. Dan terakhir pemirsa, dari Dinkes DKI Jakarta telah melaporkan terdapat beberapa anak yang terjangkit pneumonia itu sendiri. Dan sebagaimana dari sisi pemerintah dalam menghadapi wabah tersebut, dan untuk membahasnya pemirsa telah hadir bersama saya Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati. Ibu, sejauh itu Pak, Bu, dari pengalaman kita dalam menghadapi COVID-19 Bu, apa kita sebenarnya perlu menutup akses dari kedatangan lebih awal atau screening yang lebih ketat? Ya, jadi terkait dengan penyakit pneumonia yang saat ini sudah mulai ada di negara lain ya, dan kemarin juga sudah mulai ada antisipasi juga. Nah, kemarin kita udah pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, kita sudah sampaikan agar Kementerian Kesehatan dan juga seluruh jajaran pemerintah yang terkait itu sudah mulai mengantisipasi sejak dini. Yang pertama harus dilakukan itu adalah mengetahui penyakit pneumonia yang sedang berkembang ini yang seperti apa, virusnya seperti apa, dan penularannya seperti apa, bagaimana. Karena ini sangat penting untuk diketahui agar kita bisa mengantisipasi penularannya di Indonesia gitu ya. Dan untuk itu Kementerian Kesehatan kemarin juga sudah mulai melakukan antisipasi, bahkan sudah mulai menyatakan semua jajaran Kementerian Kesehatan sampai Dinas Kesehatan harus siaga gitu ya menghadapi kemungkinan masuknya pneumonia ini. Khususnya untuk anak-anak ya. Karenanya mitigasi sejak dini harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, nggak bisa secara parsial. Dan yang paling penting adalah mengetahui secara detail tentang mutasi dari virus ini seperti apa, dan juga berkembangnya penyakit ini seperti apa, penularannya seperti apa, apakah sama dengan pneumonia yang biasa atau ada kekhasan-kekhasan yang lain, supaya tindakan yang dilakukan tidak salah treatment dan juga tidak salah kebijakan. Itu intinya harus ada evidence based policy dan harus menyelesaikan permasalahan antisipasi ini dari hulu ke hilir dan harus sejak dini. Ya, misalnya pencegahannya ya harus ada edukasi dari sejak dini kepada seluruh masyarakat. Penyakit ini apa, bagaimana cara mencegahnya, dan harus seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan lebih tinggi lagi, seperti itu. Dari Kemenkes sendiri dalam mengontrol wabah yang sudah masuk nih, kan dari Dinkes Jakarta udah menyatakan ada nih. Ya, ini pun harus diteliti, semua berbasis kepada data-data yang ada. Kalau memang sudah benar-benar positif dinyatakan ada dan secara klinis juga, uji klinisnya juga memang terbukti ada, ini harus segera diantisipasi, dan juga semua upaya untuk menghentikan mata rantai penularannya juga harus dihentikan dari sejak sekarang. Bu, sejauh ini
bagaimana kesiapan dari daerah Vaskes di daerah-daerah dalam menghadapi pneumonia ini? Ya, kalau untuk Vaskes sebenarnya kita selalu meminta kepada Kementerian Kesehatan harus selalu siap siaga dalam kondisi apapun juga, baik ada pandemi maupun nggak ada pandemi. Ada penyakit seperti pneumonia hari ini ataupun tidak ada, semua Vaskes itu harus dalam kondisi ready. Karena Vaskes ini adalah tempat bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi kesehatan. Jadi situasi apapun, baik dalam keadaan pandemi ataupun tidak ada pandemi, Vaskes harus selalu ready dan harus selalu siaga. Semua alat kesehatannya dilengkapi, semua obat-obatnya dilengkapi dan semua tenaga kesehatannya harus dipenuhi. Itu permintaan kita di Komisi 9. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan dan waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati, yang mana DPR telah berkoordinasi juga dengan Kemenkes dalam mengantisipasi dini untuk wabah pneumonia ini tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Ya baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu anggota DPR dorong moratorium dan audit semua smelter usai ledakan di Morowali. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda di sini. Ini ada anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk menghentikan sementara semua operasi smelter di Morowali dikarenakan seiring terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Diketahui terjadi ledakan hebat di smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Desember pekan lalu. Mulyanto mendesak pemerintah perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan sampai barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Di sini pemirsa, DPR RI juga prihatin terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi lagi di smelter perusahaan China yang kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban.
di mana 13 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Padahal beberapa waktu sebelumnya juga terjadi kecelakaan kerja di smelter PT GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dan Mulyanto menekankan peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga agar peristiwa ini tidak terjadi kembali dan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Cina. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi pembahasan selanjutnya terkait dengan Banggar DPR RI yang mengingatkan perlu adanya evaluasi skema pendanaan untuk IKN. Pemirsa, dapat Anda saksikan kembali di sini di layar kaca Anda, ada Ketua Badan Anggaran DPR RI atau Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Ini seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha atau KPBU, dan investasi swasta sehingga tahun 2024. Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus 75,4 triliun rupiah atau 16,1% dari total anggaran. Pemirsa, Said juga menjelaskan bahwa secara umum pendanaan IKN itu bersumber dari 3 pihak, yaitu pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindah tanganan barang milik negara atau BMN, serta investasi dari swasta. Adapun rencana total anggaran IKN yaitu sebesar 466 triliun rupiah dengan 3 indikasi pendanaan, yaitu berasal dari APBN sebesar 90,4 triliun rupiah, kemudian badan usaha swasta 123,2 triliun rupiah, dan KPBU sebesar 252,5 triliun rupiah. Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20% dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. Namun, dari hasil pengamatan, DPR RI merasa belum adanya realisasi yang konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BUMN dalam pembangunan IKN. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan anggota DPR RI yang mendorong moratorium dan audit semua smelter usai ledakan di Morowali, serta ada Banggar DPR RI yang mengingatkan perlu adanya evaluasi skema pendanaan untuk IKN. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.